Halo, selamat pagi semuanya anak-anak kelas 4. Apa kabar kalian? Pagi hari ini bagaimana? Liburannya selama hampir 1 minggu ya, kita libur. Ada 5 hari sama hari Minggu. Nah, puas ya? Ya, meskipun hanya di rumah tapi harus dinikmati. Oke, anak-anak kelas 4, berjumpa lagi tentunya di channel pembelajaran Ibu, di channel Alsameri. Untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan muatan pembelajaran PKN ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Oke, biasakan di rumah ya. Kalau memulai pelajaran, mengakhiri pelajaran, kita berdoa. Oke, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur ya Tuhan, kami angkat kepadamu pada pagi yang indah ini, karena berkat-Mu dan karunia-Mu yang selalu bersama dengan kami hingga pada saat ini. Saat ini Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami, kiranya Engkau memberkati kami semua, memberikan kesehatan, akal budi yang baik untuk menerima pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Kami pun mendoakan Tuhan Bapak Ibu Guru kami dalam persiapan mereka memberikan pembelajaran hari ini, sertai mereka sepanjang hari ini. Orang tua kami Tuhan dalam aktivitas mereka, Engkau juga memberkati mereka. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami bawa berdasarkan kasih-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak kelas 4, untuk pagi hari ini kita masuk di buku tematik, masih buku tematik 4D ya. Nah, hari ini mungkin Ibu akan membahas di halaman 74 dulu, karena kemarin kita sudah membahas mengenai sila kedua Pancasila. Apa bunyi sila kedua Pancasila dan apa makna dari sila kedua Pancasila? Tentunya kalian sudah tahu semua. Nah, untuk tematik buku tematik 4D ini kita membahas mengenai berbagai pekerjaan. Nah, di subtema 2 itu tentang pekerjaan di sekitarku. Nah, tentunya dalam melaksanakan pekerjaan, kita itu harus menghargai dan menghormati. Kita harus menghargai ya pekerjaan meskipun kita berbeda dengan pekerjaan orang lain ya yang di sekitar kita. Tapi tentunya pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain suatu saat kita akan membutuhkan itu ya. Di pembelajaran sebelumnya Ibu sudah jelaskan sama kalian. Oke, coba perhatikan di buku kalian halaman 74. Ayo berdiskusi dengan pokok bahasan, membedakan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik dikaitkan dengan nilai Pancasila ya. Pastinya anak-anak kelas 4 sudah tahu mana sikap yang tidak baik dan mana sikap yang baik. Nah, terutama dalam pengamalan sila Pancasila kedua ya. Nah, menghargai derajat orang lain itu termasuk dalam pengamalan sila Pancasila kedua ya. Jadi kalian sudah tahu. Oke, coba perhatikan di buku kamu ya, menghormati hak-hak orang lain misalnya ya. Saat orang berdagang, sebagai pedagang kita dituntut untuk bekerja keras untuk melayani pembeli ya. Jadi penjual ini harus bersikap, mempunyai sikap ramah terhadap pembeli, sama dengan pembeli juga ya. Karena pembeli membutuhkan seorang pedagang, berarti pembeli ini harus bersikap sopan juga terhadap pedagang atau penjual. Nah, seperti itu. Jadi dalam kehidupan kita itu kita harus saling mengasihi, saling menyayangi satu sama lain ya. Itu yang ditekankan dalam sila kedua Pancasila ya. Oke, kemudian kita dituntut juga untuk menghormati hak-hak pelanggan dengan cara bertindak jujur, terutama menimbang atau menakar barang dan memberikan uang kembalian. Nah, ini ketika kita jadi seorang pedagang, tentunya kita harus memiliki sikap jujur ya. Kalau kita tidak jujur, mungkin ketika menimbang beras atau bawang dan sebagainya yang ditimbang mungkin di situ ya. Kejujuran kita misalnya 1 kilo berarti harus ditimbang dengan ukuran yang semestinya ya. Jangan mungkin kita berpikir sebagai pedagang tidak juga. Sama halnya dalam pembelajaran kita, karena kita anak kelas 4 ini masih kecil ya, belum terlalu tahu tentang dunia kerja. Tapi dalam pembelajaran kita juga harus memiliki sikap jujur ya. Sebagai siswa di rumah, kamu harus memiliki sikap jujur. Apakah benar-benar kamu yang mengerjakan atau tidak? Kan biasa seperti itu ditanya ya. Jadi miliki sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di buku kamu di halaman 74 ini ada tentang 2 gambar ya. Nah, kita akan melihat apakah sikap baik ada atau tidak. Misalnya di gambar A ada seorang anak ya
anak perempuan membantu seorang nenek untuk menyeberang. Apakah ada sikap baik? Ya tentunya ada ya. Sikap tidak baiknya tidak ada ya. Baik karena dia mau menolong atau membantu seorang nenek yang ingin menyeberang. Kemudian pada gambar yang kedua atau gambar bagian B, nah, seorang anak yang memberikan dirinya untuk membantu ibunya karena dia berpikir mungkin ibunya ya atau mamanya sedang lelah. Ibu pasti lelah, sebaiknya aku membantu ibu melipat pakaian. Ya, anak-anak kelas 4, siapa yang seperti ini di rumah? Dia memiliki kesadaran sendiri tanpa dipaksakan ya. Nah, karena dia menyadari bahwa orang tuanya mungkin sudah lelah bekerja seharian dari pagi sampai sore. Nah, anak ini mengambil inisiatif sendiri. Alangkah baiknya kalau saya menolong ibu saya sendiri. Nah, kalau kamu menolong ibu kamu sendiri atau menolong orang tua kamu, yang senang siapa? Orang tua. Kalau dalam rumah tangga, dalam rumah orang tua senang, pasti anak-anak juga bahagia. Nah, seperti itu ya. Nah, pada gambar bagian B ini sikap baik ada atau tidak ada? Ya, pastinya ada ya. Kemudian sikap tidak baiknya tidak ada ya. Nah, sikap baik apa? Menolong ibu ya. Menolong ibu untuk melipat pakaian. Kalau bagian A tadi apa? Menolong nenek untuk menyeberang jalan. Nah, seperti itu ya. Anak-anak kelas 2 ya. Anak-anak kelas 4 untuk pembelajaran kita ya. Tentang pengamalan sila Pancasila, sila kedua Pancasila ini, kamu harus tahu, kemarin ibu sudah jelaskan apa makna dari sila kedua Pancasila, kemudian apa simbolnya, kemudian kamu kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Contoh pengamalannya seperti apa ya. Nah, sudah banyak yang ibu jelaskan. Sudah 2 sila yang kita bahas, yaitu sila pertama, kedua ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai sila ketiga Pancasila, nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam sila Pancasila kedua, karena dalam setiap sila itu terdapat makna masing-masing dan terdapat nilai sikap masing-masing ya. Nah, misalnya di sila Pancasila pertama itu lain, itu tentang kepercayaan kita atau cara kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kemudian sila kedua, nah bunyi sila kedua Pancasila itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti sikap manusiawi kita itu kepada orang lain, bagaimana kita menyayangi orang, bagaimana kita menghargai orang lain. Nah, seperti itu, bagaimana kita bersikap adil kepada orang lain. Ibu sudah menjelaskan kata yang terdapat dalam sila kemarin ya. Oke. Anak-anak kelas 4, coba perhatikan untuk hari ini ibu akan kasih tugas sama kalian. Tuliskan contoh sikap ya dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan sikap baik dan sikap tidak baik yang dikaitkan dengan nilai sila Pancasila kedua. Berarti kamu membuat kolom ya, judulnya di atas sikap baik dan sikap tidak baik yang dikaitkan dengan nilai sila Pancasila kedua. Jadi khusus sila Pancasila kedua, kamu ambil contoh sikap baiknya seperti apa ya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di sini sikap baiknya adalah menolong seorang nenek yang sedang menyeberang jalan. Nah, misalnya sikap baik apa yang kamu ambil, misalnya mengejek orang tua, seperti itu sikap tidak baiknya. Nah, jadi kamu buat 2 kolom dan buat judulnya. Oke, untuk tugasnya hari ini seperti itu. Kita harus bisa membedakan mana sikap yang baik dan mana sikap yang tidak baik, terutama dalam pengamalan sila kedua Pancasila ya. Karena hari ini kita terakhir membahas mengenai sila kedua Pancasila. Pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Oke, anak-anak kelas 4, sekian dari ibu untuk pagi hari ini. Ibu ucapkan selamat pagi, tetap semangat ya untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah. Salam sehat, dadah.